selamat datang kembali di channel YouTube kami, Hermina Hospital. Bersama saya dengan Dr. Fani, dokter umum yang akan memandu acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Nah, pada hari ini kami kedatangan tamu spesial nih, yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dimana nantinya kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu begadang. Nah, mari kita sambut Dr. Nyoman Ririn, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter, selamat pagi. Dokter Fani. Apa kabar dok? Baik, kabar baik. Senang sekali bisa berada di sini. Iya, oke. Jadi dok, hari ini rencananya kita akan membahas sesuatu yang mungkin akrab di telinga masyarakat, yaitu kebiasaan begadang nih dok, baik di orang tua, baik di dewasa maupun remaja, apalagi kalangan generasi Z sekarang nih dok. Nah, kira-kira dari dokter, bagaimana pandangan dokter terhadap kebiasaan begadang sekarang dok? Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini teknologi itu sudah sangat maju dan berkembang pesat ya. Kemudian banyak paparan dari sosial media juga, yang mana kita bisa bekerja di mana saja sekarang, bisa di rumah, di kantor gitu ya. Jadi batasan antara kapan seseorang tersebut beraktivitas, bekerja, dan kapan seseorang itu harus beristirahat itu menjadi kabur. Jadinya timbul kebiasaan baru seperti begadang yang seringkali disepelekan sama masyarakat ya. Padahal begitu kita baca-baca lagi, tilik lagi, ternyata ada loh dampaknya kita sering begadang, kurang tidur terhadap masalah kesehatan, terutama kesehatan di bidang kardiovaskular atau jantung, seperti itu. Jadi selanjutnya apa aja sih dok resiko yang bisa terjadi untuk masyarakat yang sering begadang nih dok, terutama untuk kesehatan jantungnya dok? Oke, jadi tidur itu sendiri sebenarnya merupakan suatu proses fisiologis yang sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan tuh sama pentingnya sama kebutuhan manusia akan makanan, udara, kemudian minum gitu ya. Bahkan berdasarkan perkumpulan jantung di Amerika, itu tidur itu termasuk ke dalam salah satu dari Life's Essential 8. Jadi 8 hal yang harus dipertahankan untuk dilakukan untuk mempertahankan kesehatan jantung gitu ya, selain pola makan, kemudian aktivitas fisik, menjaga berat badan, kemudian tidak merokok, lalu menjaga kontrol gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Tidur itu termasuk salah satu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi dampaknya kepada kesehatan kardiovaskular atau kesehatan jantung, yang pertama, normalnya pada saat orang tidur itu tekanan darahnya turun. Ya, jadi ada kecenderungan kalau kita kurang tidur, tekanan darah pada saat daytime atau pada saat siang hari itu ikut meningkat juga ya. Dan selain itu juga kurang tidur atau begadang itu juga bisa menyebabkan daytime sleepiness. Jadi pada saat kita siang hari kita cenderung malas untuk bergerak ya. Jadi kurangnya aktivitas fisik bisa berdampak juga ke obesitas gitu ya. Dan kemudian ternyata tidur itu juga berpengaruh, dia mengatur hormon untuk yang mengatur rasa lapar. Jadi orang yang begadang itu cenderung pola makannya buruk. Jadi dia cenderung craving for food. Jadi kayak makan makanan yang high kalori, kalorinya tinggi ya, lama-kelamaan bisa menimbulkan suatu kondisi yang menyebabkan gula darahnya tinggi, yaitu suatu kondisi prediabetes yang kadang bisa menimbulkan kondisi seperti itu. Begitu sih yang sering terkait dengan dampak sehari-hari. Ternyata dampaknya banyak ya dok ya, kalau misalnya sering begadang ya dok ya. Iya. Oke. Jadi kan sekarang gini dok, untuk pada generasi Z ini kan begadang ini merupakan gaya hidup ya dok bagi mereka. Apalagi udah jadi tren nih dok sekarang. Nah, kira-kira bagaimana sih dok cara mereka menyeimbangkan kebutuhan begadang dengan menjaga kesehatan jantung mereka? Oke, jadi memang ya kadang-kadang kita tidak terelakkan ya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu, ada deadline, atau bahkan kadang-kadang ada rekan-rekan yang jaga malam juga kan. Kita itu suatu kondisi yang tidak terhindarkan. Jadi sebenarnya untuk mencegah risiko-risiko yang tadi ya, risiko prediabetes, kegemukan, kemudian tekanan darah tinggi, bahkan risiko penyakit jantung koroner yang diakibatkan oleh kurang tidur, itu bisa kita
istilahnya kita berikan kiat-kiat ya. Jadi untuk tidur yang optimal itu adalah untuk orang yang usia produktif itu adalah 7 jam. Jadi walaupun misalnya kita begadang, kita usahakan durasi tidur setelahnya itu adalah mencapai 7 jam. Nah, namun kalau misalnya tidak bisa kita istilahnya memenuhi durasi tersebut, kita bisa meningkatkan kualitas tidurnya. Jadi kualitas tidurnya bisa kita tingkatkan dengan menerapkan sleep hygiene. Nah, jadi tidur di ruangan yang gelap, kemudian minimalisir distraksi seperti notifikasi HP, iPad gitu ya. Kemudian jangan untuk makan makanan berat dan konsumsi alkohol 2-3 jam sebelum kita akan tidur. Nah, agar tidurnya tidak terinterupsi ingin kencing, kemudian timbul gejala lambung seperti itu, dan sulit untuk memulai tidur karena kita minum kafein. Jadi bisa diterapkan sleep hygiene. Namun bagaimana untuk kita bisa meningkatkan kualitas tidur lagi nih dok, itu biar lebih oke nih kualitas tidurnya. Ternyata ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya kita exercise ya dengan intensitas sedang dan berat ya, misalnya berenang, kemudian jogging, jalan cepat, bersepeda, itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi walaupun durasi tidurnya agak pendek, tapi kualitas tidurnya baik, yaitu deep sleep ya. Jadi dalam satu penelitian itu disebutkan kalau misalnya kita exercise-nya baik ya, itu moderate to vigorous exercise, itu bisa menurunkan risiko-risiko kejadian kardiovaskular yang disebabkan oleh kurangnya tidur itu ya. Jadi selain durasi, kualitas tidur, exercise penting untuk menjaga kualitas tidur kita agar baik gitu. Di samping kebiasaan begadang yang kadang nggak terelakkan, seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak loh dok tips-tipsnya. Nah teman-teman, ini dapat tips banyak banget dari dokter Ririn ya. Ternyata untuk bagi para yang sering begadang. Nah teman-teman, jika misalnya teman-teman mengalami keluhan nih, tiba-tiba nyeri jantungnya atau jantungnya merasa tidak nyaman, bisa datang ke IGD Hermina Podomoro atau bisa kita konsultan ke dokter spesialis jantung yaitu dokter Ririn. Nah, oke, selanjutnya terima kasih banyak dokter atas waktunya dan ilmu-ilmunya dan tips-tipsnya yang sudah diberikan. Nah, teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan jantung dengan cara pola hidup yang sehat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.